Dengan ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi menggambarkan bahwa dunia ini akan berakhir, tidak selamanya. Maka proses mengakhiri kehidupan manusia ini, datanglah kiamat dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama. Jadi tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama itu proses terjadi kiamat besar. Tanda-tandanya sudah banyak, cuman masih kecil-kecil. Kalau tanda besar, ketika matahari sudah terbit di ufuk barat, terbitnya di ufuk barat, tenggelamnya di ufuk timur. Jadi kebalik. Kalau sekarang kan masih di timur ya Bu ya. Nah, besok kalau sudah terjadi kiamat, sebagai tanda akhirnya kebalik, terbitnya di lautan sana, tenggelamnya di daerah gunung. Itu tandanya dunia sudah berakhir. Setelah terjadi kiamat kubro, baca nanti Quran surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Bagaimana bentuk suasana kiamat itu? Kalau ada perempuan yang sedang hamil, belum patut kandungannya lahir, maka lahir anaknya. Begitu dahsyatnya guncangan hari kiamat. Kemudian orang ketika itu seperti dalam keadaan mabuk, wa mahum bisukaro, padahal mereka bukan dalam keadaan mabuk. Jadi sangat dahsyat guncangan hari kiamat, tak satupun yang selamat. Dunia sudah dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kematian semuanya, Allah tiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Kalau dalam bahasa ilmu kalamnya, Allah tidak ingin berpanjang-panjang, segera memproses kehidupan manusia. Karena satu hari dalam perhitungan Allah sama dengan 1000 tahun perjalanan umur dunia. Jadi tidak bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, lama kita menunggu nanti setelah terjadinya kiamat. Lalu apa yang terjadi? Allah tidak ingin berpanjang-panjang, segera memproses kehidupan manusia. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua, keluarlah manusia dari kuburnya masing-masing. Kalau para ulama kita dulu mengatakan seperti cendawan tumbuh. Seluruh penduduk akhirat mendengarkan informasi itu setelah keluar dari kuburnya masing-masing menuju padang mahsyar. Imam Al-Ghazali menggambarkan padang mahsyar itu seperti kertas putih yang terhampar luas, tidak ada tempat sembunyi, tidak ada untuk lari. Manusia akan menuju bersama-sama. Az-Zumar menjelaskan Al-Quran, manusia berangkat berkelompok-kelompok. Maka dalam ayat Al-Quran, bagaimana proses keberangkatan manusia itu? Pertama, ada dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Hari ini terasa bagi kita kehidupan itu sempit. Kenapa? Karena banyak manusia yang berpaling dari peringatan Allah, tidak mau membaca ayat-ayat Allah.
tidak mau mensyukuri nikmat Allah, larut dalam kehidupan dunia. Berangkatlah menuju padang mahsyar. Kehidupan di dunia sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Buta berangkat menuju padang mahsyar. Protes ketika itu, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Tuhan, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal kami ketika hidup di dunia melihat. Allah jawab pada ayat berikutnya. Memang kamu tidak buta di dunia, tapi hatimu tertutup dari hidayah Allah. Banyak nelayan-nelayan kita yang tidak sadar dengan nikmat Allah. Tiap hari ikan ditangkap, tiap hari diambil. Mereka tidak mau sujud kepada Allah. Petani-petani kita banyak yang mendapatkan nikmat dari Allah tanpa taninya, tanpa tanamannya dihunikan 24 jam, tapi tumbuh dan subur. Mereka tidak mengeluarkan zakat. Bu, jemaah yang terhormat, ibu sedang beli pitulo, tahu bu? Pitulo, tahu ya? Ini jangan nikmati saja, Pak. Jangan memakan saja. Ibu tahu tak berapa banyaknya sandiang pitulo? Ada yang tahu kan? Enggak ada kan? Kita hanya bisa menikmati tanpa mempelajarinya. Nyamuk, kira-kira nyamuknya pakai ginjal enggak, Pak? Pakai paru-paru atau pakai jantung enggak? Begitu Allah ciptakan, tujuannya apa? Pelajari. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pelajari apa yang tercipta oleh Allah. Kenapa otak kita ditaruh di atas? Agar bisa membaca ayat-ayat Allah. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Ada manusia berangkat menuju padang mahsyar itu matanya buta. Kenapa buta matanya? Karena hatinya tertutup dari hidayah Allah. Makin tua, belum lagi mau sholat. Sudah berumur, jauh dari agama. Satu. Yang kedua, ada manusia nanti tuli telinganya. Kagak dengar, Pak. Kenapa? Quran baca surat Al-Isra ayat 97. Kenapa telinganya tuli? Karena tidak mau mendengarkan ayat-ayat qauliyah. Apa itu Al-Quran? Ada orang yang baca Quran di masjid masih ngotak dia. Ada orang yang baca Quran masih asik dia main HP. Hampir HP itu 24 jam jauh dari tangannya. Padahal sudah di masjid, sudah di tempat sholat, masih asik juga berbisnis. Ketimbang berbisnis dengan Allah. Ya Pak, malah ada jemaah kita yang sedang sholat, HP-nya bunyi, masih sempat matikan HP Pak dalam sholatnya. Gimana sholatnya tuh? Kemudian riwayat hadis, ada manusia nanti menuju padang mahsyar itu dalam keadaan merangkak seperti monyet Pak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa monyet? Karena ketika hidup di dunia hanya mencibirkan orang. Monyet kan begitu Pak. Secantik-cantiknya mempelai laki-laki dan perempuan, kalau ketemu dengan monyet, cibir juga dia Pak. Ada mukanya seperti muka babi. Kenapa muka babi? Kalau babi itu Pak, dalam pituah adatnya, ladang dak babin talak, sawah dak bapa matang. Data sering Pak. Bini orang bininya. Harato orang, harato ini kaya Pak.
berjuta-juta, bahkan sampai 7,3 triliun dia menipu orang. Selfie Pak, dipoto orang selfie dia. Bangga dia membuat kesalahan. Di negeri kita ini kan orang bangga kalau buat salah. Sudah salah, bangga lagi. Ini nanti mukanya diganti dengan muka babi Pak. Ada manusia yang menuju padang mahsyar itu jalan kaki saja. Ini karena kenapa jalan kaki? Karena amalannya amalan pokok saja Pak. Solat wajib saja. Nggak ada bonusnya. Bayangkan dari Gadut ini jalan kaki ke padang mahsyar. Kalau padang mahsyar itu di padang Arafah, berapa jaraknya tuh Pak? Dengan pesawat saja 8 jam kita ke sana. Baru mendaratnya di Jeddah. Jeddah dengan kota Mekah jaraknya 172 km. Belum lagi 6 kilo lagi dari Mekah Al-Mukarramah itu menuju padang Arafah. Panjang perjalanan kita, seharusnya kalau panjang semakin banyak persiapan kita. Dan ada orang yang berangkat menuju padang mahsyar itu pakai kendaraan. Nah, ini pasti amalannya spesial ini. Zikirnya, baca Qur'annya, doanya, infaknya, sedekahnya, perhatiannya fakir miskinnya, anak yatimnya. Dia pergunakan hartanya untuk di jalan Allah. Saya sempat menangis juga kemarin Bapak dan Ibu. Seorang mu'alaf keturunan Tionghoa, dia kepengen bikin masjid 1000 masjid. Keturunan Tionghoa dia. Niat yang sangat mulia. Kita keturunan Islam lihat masjid saja tidak. Maka apa kata Buya Hamka? Kalau kamu kehilangan sandal di masjid itu musibah kecil. Musibah yang paling besar adalah ketika sandal Anda tidak pernah ada di masjid. Jadi kalau ada bapak kehilangan sandal, baca Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sandal saya diambil orang di masjid. Mudah-mudahan diganti dengan yang baik. Cuma yang terhormat, setelah berkumpul nanti di padang mahsyar dengan kendaraan yang paling cepat, nanti insya Allah kita semua nanti, amin. Amin kan lah Pak. Pakai pesawat jet nanti Pak. Kapan perlu pakai pesawat tempur. Bentar saja udah sampai di padang mahsyar. Ibu nanti pakai bendi aja nanti. Ada bendi nanti Bu. Ya. Sesampai di padang mahsyar lalu diperiksa, tidak ada kasus, 3 kasus prioritas. Pertama, pencuri tanah. Jadi ada skala prioritas kasus Pak. Kalau di pengadilan ada 1000 kasus, itu ada skala prioritasnya. Mana kerugian negara yang paling banyak, itu yang diperiksa dulu. Nah manci-manci itu kemudian Pak, yang ketek-ketek. Pencurian tanah. Enggak tanah dia Pak, tapi dia bikin rumah di sana. Dapat. Kenapa? Karena mulutnya hebat. Ini biasanya para pengecara hebat ini. Ya, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Itu hati-hati Pak. Ya. Yang kedua apa? Orang yang akan skala prioritasnya bikin patung. Jadi yang suka bikin patung nanti ditanya nanti. Ini patung ini siapa yang buat? Saya Tuhan. Kamu kasih roh. Kagak bisa Tuhan. Kenapa kamu buat? Ini kan berlomba-lomba juga buat patung untuk para pejuang-pejuang kita. Tapi yang tukang buat patungnya jelas ditanya nanti. Kemudian setelah selesai pemeriksaan kita nanti berawal banyak Pak. Ada 7 itu. 1 diantaranya kita ditanya tentang istri. Nah, yang punya bini nih Pak.
Yang tidak punya bini aman. Ya Pak. Jadi kalau Bapak mau aman dari pertanyaan istri nanti tidak usah bini Pak. Membujang saja. Kamu punya istri nak? Ya Tuhan. Kamu suruh dah istrimu sholat? Rasanya rasa enggak Tuhan. Kok pakai rasa-rasa? Kenapa begitu? Dia lebih ganas daripada saya Tuhan. Oh, jadi kamu suami takut istri ya? Ada juga. Semuanya diatur oleh istrinya. Beli keramik, beli kaca, beli sandal, semua alat bangunan yang ada di rumah suaminya kagak tahu. Jadi ditanya tentang istri. Hati-hati nih Pak, kita yang punya. Lalu tentang apa lagi? Yang paling dominan itu adalah tentang harta. Dari mana kau berdapat, kemana engkau belanjakan? Tanya itu. Ini yang 17,2 miliar ini datangnya dari mana nih? Baik jemaah yang terhormat, ada 7 pertanyaan, 2 yang baru bisa kita ungkap. Ya, ada kepemimpinan, ya, ragam, banyak ragam yang akan dipertanyakan nanti. Tapi paling tidak istri dan harta anak-anak kita, mari kita rawat dengan baik, kita kasih dia pendidikan agama. Insya Allah kelak kita mendapatkan waladun solehun, ia daulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Demikian, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih, berbanyak maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.